Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa ballagha ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustadz dan para santri Pondok Tahfidz Nurul Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Jumat yang mulia, kita masih diberikan kenikmatan kesehatan serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Pondok Tahfidz Nurul Quran. Dilanjutkan dengan zikir, doa dan bacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Waqiah dan Ta'lim. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan khususnya pagi hari Jumat ini diterima dan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi wasilah apa yang kita harapkan, kita hajatkan, dimudahkan, dilancarkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya diberikan kemudahan dalam menghafal Quran, ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Quran yang kita baca selain menjadi pedoman baca, kita pelajari, jadi tuntunan pedoman kehidupan sehari-hari, juga mudah-mudahan kelak menjadi saksi dan syafaat di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan tafsir surah An-Naba ayat 40 dan selanjutnya insyaallah selesai surah An-Naba hari ini, Jumat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna zarnakum azaban qariba. Al-ayah inna stunisun andarnakum dan medeni sapa isun ing sira kabeh iku faro Makkah, yakni kumnya itu kitabnya adalah kafir Makkah. Ada bang qariba ing siksa kampar. Ada yaumil qiyamah, yakni siksane dina kiamat alati kang bakal teka wa kullu atin qaribun, dan setiap saban-saban kampar kang teka apan teka iku qaribun par yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ing dinane ing dalem dinane yanzur ningali sapa mar'u awak-awakan kulumrin saban-saban awak-awakan maing barang qaddamat kang wis dingin apa ya dahu rong tangane mar'u yaqulu lan ngucap sapa al kafiru wong kafir, ya laitani kuntu turaba. Duh, mugi isun iku kuntu ana sapa isun iku turaba, jadi tanah debu. Allah Subhanahu wa taala ngendika dalam ayat ini mengingatkan khususnya kafir Mekah maupun manusia pada umumnya. Sungguhnya kata Allah, aku telah memberikan peringatan, memberikan tandir, memberikan warning, hati-hati pada semua orang yang ingkar kufur kepada Allah, di mana saja. Taksisnya waktu itu orang kafir di Mekah, tapi umumnya seluruh manusia di dunia. Nah, itu abul wahid yufidul umum, atau bahwa peristiwa itu bukan hanya pada di tempat itu saja, tapi memberikan faedah kepada yang lainnya, yakni azaban qaribah, siksa yang dekat. Jadi 15 abad yang lalu Allah mengatakan azaban qaribah. Bagi Allah itu dunia itu pendek, dekat. Jadi 15.500 sampai kiamat itu dianggap dekat. Karena hitungan dunia itu nggak ada apa-apanya dengan hitungan akhirat. Ya. Di sini, di sana sehari itu 1000 tahun di akhirat. Jadi kalau di dunia 1000 tahun cuma sehari. Kalau 5000 tahun cuma 5 hari.
Jadi umur manusia itu cuma 1,5 jam atau 1,4 jam. Karena dari 1000 tahun, 1 hari berarti kalau setengah hari 500 tahun. Kalau 1/4 berarti 3 jam. Ya kan 240. Kalau 1/4 lagi 125, 1 jam, 2,5 jam, 1,5 jam. Jadi umur manusia itu pendek sekali. Dunia ini pendek, sebentar. Nggak disebutnya qarib. Tapi bagi kita lama. Ya maka idza salaka anni fa inni qarib. Wah, sungguhnya apabila hambaku tanya tentang diriku, maka katakanlah dekat. Nah, itu bukan berarti Allah aqrabu min hablil warid di sini kemudian ya. Tapi bahkan lebih dekat dari itu dalam mendengarnya, dalam mengetahuinya, segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, tidak ada jarak bagi Allah. Ya, jadi dekat kiamat itu sudah dekat, sudah disebut oleh Allah dekat, walaupun menurut hitungan kita lama. Karena wa kullu atin qarib. Setiap sesuatu yang bakal datang itu dekat. Beda sama yang lewat. Ya. Jangankan setahun, jangankan 6 bulan, jangankan 1 bulan. Tadi malam aja kita nggak tahajud, itu udah kelewat, nggak bakalan keuber lagi. Jadi waktu yang paling jauh, tempat yang paling jauh adalah waktu yang kelewat. Jadi sesuatu yang sudah terlewat itu nggak bakalan bisa kita kejar. Tapi kalau sesuatu yang akan datang, ada kemungkinan kita ketemu. Tapi kalau yang sudah lewat nggak bakalan ketemu. Makanya wa kullu atin qarib. Setiap yang bakal datang itu pasti dekat. Wah nanti malam, wah bakal nanti nonton Piala Dunia bentar lagi. Kita nggak tahu Piala Dunia yang akan datang. Oh, tahu-tahu udah nyampe lagi 2006, nanti 2031 ya kan? Nah itu adalah dekat. Tapi kalau waktu yang lewat, kalau kita nggak gunakan untuk kebaikan, maka itu kerugian terbesar karena sudah tidak bisa dilewati. Kalau tidak ada malam kita nggak tahajud, udah nggak bakalan bisa tahajud nanti malam. Tadi malam, paling nanti malam nggak bisa lagi, ya udah lewat lagi. Nanti malam lewat lagi terus, nggak bakalan ada bisa kita lewati. Nanti nggak sholat duha, ya udah nggak sholat duha. Maka kerugian terbesar melewati waktu yang kosong. Oh ya. Orang kafir ini di dunia disangkanya selamanya, padahal itu sebentar. Karena Allah sudah nyatakan inna andzarnakum adzaban qariba. Siksanya dekat, mulai dengan kiamat sampai selamanya. Jangan dikira lama, bentar lagi kiamat. Ya. Oh, apalagi makin kesini berarti makin dekat. Dulu aja zaman Rasul sudah dinyatakan dekat kiamat itu oleh Allah. Ya, iqtarabatis sa'ah, telah dekat kiamat itu. Dulu itu udah dibilang apalagi sudah 1448 Hijriah. Makin dekat sebenarnya. Cuman orang nyangkanya masih jauh. Yakni yauma yandurul mar'u ma qaddamat. Nanti di hari itulah setiap manusia, setiap orang, setiap siapa saja akan melihat apa yang sudah dilakukan. Di sini ma qaddamat yadahu. Kalau di ayat lain malah tanzur nafsu ma qaddamat, itu ada sesuatu yang sudah kita lakukan. Inna asaynahu fi imamin mubin. Bahwa Allah telah menyimpan, telah mencatat semua amal perbuatan kita di masa lalu di kitab yang telah ditentukan, kitab yang jelas, kitab yang tidak akan terhapus. Jadi sedetil itu semua catatan amal kita nanti akan ditampakkan. Yang jurul mar'u akan melihat setiap orang apa yang telah dilakukan di dunia. Udah. Mencuri ini, ninggal sholat, ninggal ini, nah ya. Disitulah penyesalan manusia, seorang kafir, penyesalan yang tiada tara. Penyesalan yang udah nyeselnya luar biasa. Cuman nggak ada artinya karena nggak mungkin balik di dunia, nggak mungkin tobat. Udah nggak ada pintu tobat di akhirat. Jadi manusia kalau sadar, mumpung belum ke akhirat, segera tobat. Ya kan? Segera bertobat.
Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Sebanyak apapun dosa manusia, sebanyak apapun kesalahan manusia, asal tobat sebelum mati insya Allah diterima. Tapi kalau tobatnya besok di akhirat, ya udah nggak ada. Allah sudah menutup pintu saat malam yughir. Di sini nih, setelah ruh, saat orang mau dicabut ruh, itu masih ada peluang kalau belum terpisah, tapi susah kalau memang sudah tertutup. Ya, wa yadillah fa wal muhtad wa mayunil falam tajida lahu waliyam mursyida. Yang tadi kita baca, kalau orang sudah diberikan hidayah, insya Allah akan mudah melakukan kebaikan. Tapi walai wa mayudlil falam tajida lahu waliyam mursyida. Kalau sudah disesatkan oleh Allah, na'udzubillah min dzalik, sampai akhir hayat juga tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Tidak ada yang menjadi kekasih untuk bisa menolongnya. Ya, maka kita bersyukur dari sejak dini diingatkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Itu adalah anugerah terbesar. Berarti Allah mengindikasikan, memberikan apa? Kasih sayang kepada kita. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia adalah Allah membimbing kepada kebaikan. Tidak semua orang dibimbing kebaikan oleh Allah. Tidak semua. Sama halnya orang tua ngarahin ke kita, ya, nih kamu begini, itu ngarahin. Itu bentuknya sayang, tapi bodoh amat. Mau makan, mau enggak, minum enggak, ngaji enggak, belajar enggak, sholat enggak, terserah lu. Nah itu orang tua yang enggak membimbing namanya. Sama halnya Allah sama kita. Kalau kita diberikan kemudahan untuk jalan kebaikan, diarahkan untuk jalan kebaikan, berarti kita disayang sama Allah. Supaya di akhirat enggak disiksa. Cuma memang huffat bil makari, banyak tantangan dan rintangan untuk menuju kebahagiaan. Di dunia aja kita pengen bahagia harus usaha, ya kan? Harus ikhtiar, ya kan? Apalagi untuk menuju surga. Al jannatu huffat bil makari. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang pada umumnya manusia tidak suka, kata Nabi. Tapi kita bisa. Itu karena hidayah Allah. Gak semua orang bisa bangun subuh. Gak semua orang bangun subuh bisa sholat subuh. Ada juga cuman pipis doang atau kemana, ya kan? Tapi nggak sholat subuh. Dagang doang, belum sholat subuh, pergi kemana tahu. Ada orang sholat subuh nggak semuanya bisa berjamaah. Sering Nabi sampaikan. Itu anugerah kalau kita bangun subuh bisa sholat berjamaah. Enggak semua orang yang sholat subuh berjamaah sabar untuk zikir doa. Belum tentu. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una bil ghadati wal asyi riduna wajah. Kita bersabarlah dengan orang-orang yang sabar dalam berdoa baik pagi maupun sore. Kita ikuti sampai isyraq, sampai matahari terbit. Itu anugerah dari Allah. Enggak semua orang bisa sholat jamaah. Ada juga bisa sholat jamaah, belum tentu bisa berzikir, berdoa, ibadah sampai isyraq, terbitnya matahari. Itu anugerah dari Allah, ya kan? Wasbir, maka kita harus sabar. Ma'alladzina, beserta orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Allah bil ghadati wal asyi, di pagi hari dan sore hari. Itu enggak semua. Enggak semua orang bisa berzikir, berdoa, kemudian bisa taklim. Kita habis zikir, insya Allah bisa taklim rutin. Itu anugerah. Ya kan? Kita tiap hari habis doa, zikir, doa, taklim. Taklim tafsirnya, tafsir menghafal Quran, taklim yang lain. Itu anugerah terbesar. Ya, enggak semua orang bisa. Maka kita harus syukuri itu. Enggak semua. Berarti kita sedang dibimbing oleh Allah menuju jalan yang disukai Allah, yang diridhoi oleh Allah. Supaya tidak menyesal di hari kemudian, karena nanti akan kita lihat. Sekarang kita belum lihat kebaikan kita, mal soleh kita, dosa kita belum diperlihatkan secara utuh. Nanti akan diperlihatkan oleh Allah min khairin wa syarrin, baik buruk dannya, amalan soleh maupun amal tidak soleh. Nanti di akhirat di lembaran fikri itu, rajin banget, misalkan, ya kan? Insya Allah, ya kan ya, mau repal.
sering ngantuk misalnya. Nah itu ada juga rajin tapi sering ngantuk. Ya, itu ada gambarnya, visualisasinya ya. Oh benar ya. Nah, ini kalau makan nambah nih Fadil. Ada gambarnya. Misalkan itu contoh. Ya, semua perilaku kita sekecil apapun akan terekam tanpa terlewati. Dan rekaman Allah itu nggak bakalan kena virus. Ya, nah kalau pada kena virus repot. Enak orang kafir, blank, nggak ada tanda keburukannya, wah repot, ya kan? Asli semua nanti. Itu yang durul mar'u. Setiap orang akan melihat nanti perbuatannya di akhirat. Tuh ya, maka dari sekarang supaya nggak nyesel di akhirat, kita berusaha untuk baik di dunia. Kalau kita masanya sekarang rajin belajar, taat patuh, ya, sholat 5 waktu yang berjamaah, rajin belajar, itu udah jadi catatan investasi. Dan itu orang tua kalian kebagian, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Setiap anak berbuat amal soleh, otomatis orang tua kebagian pahalanya. Itu enaknya, ya. Keuntungannya punya anak soleh. Setiap kalian baca Quran, setiap hari itu juga orang tua kalian sedang tidur, itu dikirimin pahalanya. Itu keuntungan orang tua punya anak. Walaupun kalian nggak niatan tiap baca Quran, ya Allah mudah pahalaku. Walaupun nggak diniatkan, tapi nyampe pasti. Karena kita ini semuanya atas berkah orang. Begitu juga gurunya yang memberikan ilmu manfaat, dengan sendirinya dia nyampe. Walaupun dia udah nggak ada, atau lagi tidur, atau lagi di mana. Itu kelebihannya, ya kan? Jangan capek seperti orang kafir yang nanti dia akan berkata di depan Allah, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ya Allah, jadikan aku ini debu lagi ya Allah. Jadikan aku ini harapannya debu. Cuman ini harapan taman nih, laitani. Harapan yang tidak mungkin terjadi. Harapan itu ada dua dalam bahasa Arab. Apa? La'alla dan laita. Kalau la'alla harapan yang bisa terwujud. Tapi kalau laita harapan yang tidak terwujud. Maka inilah penting ayat ini mengingatkan agar kita jangan seperti orang kafir yang kelak menyesal di akhirat. Ya Allah, lebih baik jadi tanah ya Allah. Karena kalau di tanah dibakar, disiksa nggak terasa. Tapi ini masalahnya sebagai konsekuensi tanggung jawab perbuatannya. Kenapa kufur di dunia? Kenapa ingkar di dunia? Kenapa maksiat di dunia? Kenapa nggak tunduk di dunia sama Allah? Allah berikan segala fasilitasnya, wajar kalau Allah besok akan menghukumnya. Ya kan ya? Di dunia aja kalau kita berbuat sesuatu yang melanggar kena hukum. Nah Allah itu merangkum, nggak kayak di dunia langsung ditangkap. Ya, Allah memberikan kesempatan sampai akhir hayat. Mau tobat, mau enggak, mau sadar, mau enggak, siapapun itu. Ya, diberikan kesempatan hidup itu adalah untuk memperbaiki diri, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Huni turaba. Sebagian mereka udah kita jadi debu aja, silakan jadi debu, jadi tanah udah enak. Tapi nggak bisa la yahya fiha wa la yamut. Di akhirat nanti tidak ada kehidupan dan kematian. Artinya tidak hidup dia tidak bisa berbuat lagi. Wa la yamut dia tidak bisa menghindar dari siksaan yang terus-menerus disiksa tanpa ada henti. Coba. Kalau mati kayak kucing enak. Kalau mati kayak kerbau enak. Kalau mati kayak yang lain enak, udah selesai. Tapi kalau manusia udah mati itu bukan selesai, tapi justru awal dari pertanggungjawaban. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita, memberikan motivasi dorongan buat kita agar kita terus berusaha untuk berbuat baik, beramal soleh sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin, itu merupakan bagian dari amal soleh. Kita semangat dalam belajar itu bagian dari amal soleh. Mudah-mudahan berkah semuanya. Allah berikan panjang umur kepada kita, kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, para donatur kita, khususnya Pak Ustadz Miko yang telah memberikan wakaf tanahnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat,
dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, diberikan keistiqomahan dalam ibadah karena Allah sampai akhir hayat. Kita diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syafina karimina zuhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu li sayyidatina sabi rasulillah ajma'in. Hamdan yu'affi ni'ama yukafi mazida rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala rizqan halalan wasi'an mubaraka wa du'an mustajaba qalban wasi'a. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana umurana zil maqasidana wa qdi hajatina. Ya Allah ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana ala talamidana ya Allah min ahlil ilmi wal khair wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa syarri wa tughyan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf apabila ada saya lafan suatu yang kurang berkenan di hati semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.